Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Nah, semoga semua teman-teman yang menyaksikan dalam kondisi sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Ketemu lagi dengan gue Joe Arinyi Motorsport di YouTube channel kesayangan kita pastinya Arinyi TV. Nah, kali ini gue lagi ada di Arinyi Motorsport 2 yang ada di BSD, yang merupakan salah satu showroom Arinyi Motorsport terbesar, terlengkap, bukan hanya di daerah Jakarta, BSD, Tangerang dan sekitarnya, tapi juga di Indonesia. Dan di cuplikan kita kali ini kita mau bahas sebuah motor kencang, sebuah motor keren. Sport bike bukan, super bike bukan, di atas dari sebuah sport bike dan super bike, yaitu sebuah motor hyperbike. Motor apa kira-kira? Ayo. Nah, kalau teman-teman punya cita-cita pengen mengkoleksi sebuah motor super kencang, motor tercepat, motor ini wajib ada di catatan kalian. Motor ini adalah motor yang akan kita bahas segera, yaitu Suzuki Hayabusa. Karena itu, stay tune bro. Dutch Alfiano Remix. Buat Hayabusa ini sendiri, nama populernya selain Suzuki Hayabusa adalah Suzuki GSX 1300R buat teman-teman semua. Dan generasi pertama Hayabusa pertama kali diperkenalkan di seluruh dunia pada tahun 1999, dan pada saat itu Hayabusa mengalahkan kecepatan dari motor tercepat sebelumnya, yaitu CBR 1100XX Super Blackbird, di mana generasi pertama Hayabusa bisa mencapai top speed 310 km per jam dan menjadi kendaraan yang diproduksi secara massal tercepat pada saat itu. Dan yang ada di samping sebelah kiri gua adalah Hayabusa generasi kedua. So, sudah ada beberapa penyempurnaan, contohnya sudah disematkannya riding mode, dan motor ini dimasukkan di Indonesia oleh ATPM-nya langsung, yaitu PT SIS atau Suzuki Indomobil Sales. Dan motor ini dilengkapi dengan mesin yang sangat bertenaga, 1340 cc, 4 silinder segaris DOHC, menghasilkan tenaga sebesar 195,7 horsepower dan menjadi salah satu kendaraan tercepat pada waktu itu. Dan untuk menempuh 0 sampai 100 km per jam hanya membutuhkan waktu 2,7 detik, bahkan lebih kencang dari sebuah Kawasaki H2 dalam kondisi standar. Nah, bukan di situ saja. Jadi Suzuki Hayabusa juga sempat memecahkan rekor sebagai kendaraan yang ada di darat tercepat di dunia. Waktu itu 2 mesin Hayabusa ditempelkan di satu motor sehingga menghasilkan tenaga 900 HP, di mana waktu itu top speednya mencapai 605 km per jam. Dan lagi-lagi rekor dunia pecah. Jadi Hayabusa memang identik dengan sebuah motor kencang, motor besar, motor hyperbike yang memang makin kesini peruntukannya lebih digunakan untuk hyperbike. Nah, untuk detailnya kita lihat setelah ini. Stay tune. Unison jumping, the people go yelling. I stay with an L, I ain't talking a loss. Kesan pertama ketika kita ngelihat sebuah Suzuki Hayabusa pastinya sebuah motor gede dan motor berat pastinya. Jadi dimensi motor ini buat teman-teman semua, so panjangnya hampir 2,2 meter, so panjang banget ini motor. Kapasitas tangkinya gede banget, kapasitas tangkinya sampai 21 liter. Dan berat kendaraannya ini 266 kg. Kalau teman-teman mungkin familiar sama Kawasaki Z800, 235 kg. Ini 266 kg, jauh lebih berat dari Z800. Tapi kalau kita lihat, walaupun posisinya berat, posisi ridingnya dia motor berfairing, tapi posisi ridingnya masih cukup oke lah. Bahkan dibandingkan dengan Super Sport 600 cc, motor ini masih, ya, dari riding stylenya, riding positionnya, dari ergonomiknya masih tetap lebih nyaman dibandingkan motor 600 cc, contohnya Yamaha RC atau sebuah Kawasaki ZX-6. So, setelah ini bakal coba kita test ride, kita coba tes jalan gimana sih sebuah performa dari sebuah motor hyperbike, salah satu motor mass pro tercepat buatan Jepang yang ada di dunia. So, kita bakal coba test ride motor ini, kita bakal coba driving experience-nya. Dan bukan itu aja, kalau kita lihat sebuah Hayabusa, teman-teman pasti ada satu pikiran yang sama, yaitu sebuah kompetitor dari sebuah Hayabusa. Kompetitornya pasti nggak lain nggak bukan keluaran dari Kawasaki. Dan khusus di Arinyi Motorsport 2 yang ada di BSD, so kompetitornya sudah ada di Arinyi Motorsport 2 BSD, yaitu Kawasaki ZX14R yang ada di sebelah kanan gua. So, di
liputan kita selanjutnya. So motor ini bakal kita review, kita bakal test ride. Kira-kira lebih enjoy mana, lebih powerful mana, lebih nyaman mana antara ZX14R atau The Legend Suzuki Hayabusa. Karena itu stay tune, kita bakal test ride motornya. Sebelum kita start, coba kita cek sound dulu ya. Ayo. Ini 1340 cc, 4 silinder DOHC inline, 4 silinder inline. Knalpotnya Brox USA ya benar. Wow. Setelah digas masih ada raungan-raungannya. Ternyata mesin 1340 cc ini boleh dibilang cukup bersahabat untuk dibawa pada putaran mesin rendah, alias tidak dut-dutan seperti yang kita ketahui pada motor-motor 600 cc Yamaha R6 contohnya. Jadi ketika sudah dibawa jalan, motornya sangat friendly, motornya enak untuk dikendalikan, handlingnya juga sangat oke, dan posisi ridingnya pun ternyata untuk sebesar ini boleh dibilang cukup ergonomis. Tercepat yang diproduksi pada abad ke-20 karena akselerasi dan juga tenaganya yang begitu luar biasa. Nah, kalau kita lanjut lagi, kita lihat di bagian speedometernya, memang ini adalah generasi kedua, diproduksi sebelum tahun 2010, jadi masih banyak indikator yang berbentuk bulat-bulat, tidak seperti ZX14R yang lebih futuristik dan informasi digital, ini masih sebagian besar analog. Namun pengendara pastinya juga akan terbiasa setelah membawa motor ini 1, 2, 3 kali, dimana harus melihat speed, dimana harus melihat indikator temperatur, dimana harus melihat full consumption setelah membiasakan memakai motor ini. Dan satu hal lagi, nah berkaitan untuk cornering, nah, badan kita memang harus sedikit agak direbahkan ke kiri ataupun ke kanan untuk memiringkan motornya karena bobotnya begitu besar. Nah, jadi kurang lebih itu review kita kali ini. Untuk teman-teman dalam kondisi sehat selalu, jangan lupa like, komen, subscribe RNG TV, dan follow Instagram dari RNG Motorsport untuk mendapatkan informasi terupdate berkaitan dengan dunia sepeda motor roda 2, moge khususnya. So, ketemu lagi dengan gue RNG Motorsport di YouTube channel kesayangan kita RNG TV. Sehat selalu, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.